wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sasikirana dari kelas 11 TJKT 1. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Wamil Gading. Di video ini kita masuk ke bab pertama di mana kita akan berkenalan dengan virtual mesin. Di bab pengenalan virtual mesin ini kita akan belajar mengenai apa itu virtual mesin, kemudian arsitektur yang digunakan dalam virtual mesin, dan juga kita akan mencoba mendownload dan menginstal VirtualBox maupun VMware. Oke, kita akan masuk pembahasan pertama, yaitu apa itu virtual mesin. Di sini teman-teman bisa melihat pada layar teman-teman itu sudah saya siapkan dua buah gambar, di mana gambar ini ialah gambar arsitektur. Jika teman-teman melihat pada gambar sebelah kiri, ini ialah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, di bagian paling bawah itu terdapat yang namanya hardware seperti storage, kemudian ada compute, memory, network, dan sebagainya. Nah, di atas hardware terinstall OS atau operating system. Kemudian di atas OS ada application. Jadi, ibaratkan hardware ini paling bawah ini ialah laptop kita. Nah, misalkan laptop saya. Di laptop saya itu terinstall yang namanya OS, di mana saya menggunakan operating system Windows. Kemudian di Windows saya terinstall aplikasi-aplikasi. Nah, itu arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, sekarang bagaimana dengan arsitektur yang menggunakan virtual mesin? Jika teman-teman melihat pada gambar sebelah kanan, di bagian paling bawah ini hampir sama dengan arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin, di mana terdapat hardware juga seperti storage, compute, memory, network, dan yang lainnya. Dan terinstall yang namanya operating system. Nah, tapi bedanya di atas OS itu terdapat yang namanya hypervisor. Jika teman-teman masih bingung apa itu hypervisor, hypervisor adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Jadi misalkan teman-teman sudah menginstal hypervisor, itu teman-teman bisa membuat yang namanya virtual mesin. Nah, teman-teman juga bisa membuat banyak virtual mesin, tetapi tergantung dari storage laptop teman-teman. Misalkan storage teman-teman itu 512 GB. Nah, itu kan besar sekali. Teman-teman mungkin bisa lebih banyak membuat yang namanya virtual mesin. Jika teman-teman melihat di sini juga ada yang namanya hardware storage, ada juga compute memory, juga ada network dan lain-lain. Tapi bedanya dengan hardware ini adalah hardware virtual. Jadi virtual mesin ini ibaratkan komputer virtual kita. Jadi pada komputer kita itu terinstall yang namanya hypervisor. Nah, kita bisa membuat virtual mesin atau komputer virtual di mana hampir sama seperti komputer kita. Terdapat hardware juga, kemudian OS, kemudian kita bisa menginstal aplikasi juga dan lain-lain. Lanjut ke penjelasan kedua, yaitu arsitektur pada virtual mesin. Oke, jadi saya di sini sudah siapkan dua buah gambar. Yang pertama adalah bare metal arsitektur atau tipe 1 hypervisor. Kemudian pada tipe 2 hypervisor itu ada hosted arsitektur. Jadi apa sih perbedaannya? Jika bare metal arsitektur itu setelah hardware kita bisa menginstal yang namanya hypervisor dan kita langsung bisa membuat banyak virtual mesin. Nah, pada bare metal arsitektur itu hanya hypervisor yang sering digunakan. Biasanya ada Proxmox, kemudian ada VMware ESXi. Tapi bedanya ialah jika VMware ESXi berbayar, kalau Proxmox itu open source dan juga gratis. Tapi disarankan untuk teman-teman yang bekerja di kantor itu lebih baik menggunakan VMware ESXi karena tentunya lebih banyak support dan fiturnya juga lebih bagus. Nah, kemudian kita masuk ke tipe 2 hypervisor, yaitu hosted arsitektur. Jika kita lihat perbedaannya, pada hardware itu terinstall dulu yang namanya host OS. Jadi sebelum hypervisor, pada hosted arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya host OS, di mana di atas OS baru kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Jadi pada hypervisor yang digunakan host arsitektur itu biasanya ada VMware juga, cuman ini VMware Works version dan juga ada VirtualBox. Sama seperti sebelumnya jika VirtualBox itu gratis. VMware Workstation itu berbayar. Oke, jadi setelah teman-teman install yang namanya hypervisor, itu teman-teman bisa langsung membuat yang namanya virtual mesin. Nah, teman-teman juga bisa membuat banyak virtual mesin, tergantung dari kapasitas yang dimiliki oleh laptop teman-teman.
Pada host arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Jadi digunakan ketika ingin belajar ataupun ingin mencoba virtual mesin. Nah, itu biasanya menggunakan host arsitektur. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan mencoba mendownload dan menginstal hypervisor. Jadi kita akan menggunakan tipe 2 hypervisor, di mana kita akan menginstal hypervisor. Di sini hypervisor yang digunakan itu biasanya atau kebanyakan itu ada VirtualBox dan juga VMware. Di video kali ini kita akan mencoba mendownload salah satunya, yaitu VirtualBox. Oke, kita langsung saja. Jadi teman-teman bisa langsung klik pencarian. Lalu cari Google Chrome. Oke, di sini kita langsung saja ketikkan download VirtualBox. Kita pilih yang download Oracle VM VirtualBox. Kita ini klik saja, dan di sini teman-teman diharuskan memilih host OS yang digunakan laptop atau komputer teman-teman. Jadi misalkan ya, OS saya adalah Windows, jadi saya mengklik yang Windows host. Jika teman-teman memakai host OS atau Linux, teman-teman bisa memilih sesuai host teman-teman. Nah, karena host OS saya Windows, jadi saya klik Windows. Nah, karena saya sudah mendownload, kita masuk ke File Explorer. Lalu kita buka filenya. Nah, ini kita ke tahap penginstalan. Kita klik next ya. Lalu kita klik next lagi. Lalu next. Nah, ini kalau ada tulisan warning, itu kita klik yes. Kemudian kita install. Nah, jika sudah, nanti akan muncul tampilan awal VirtualBox ya teman-teman. Kita lanjut ke video berikutnya, yaitu kita akan mendownload dan menginstal VMware, di mana hypervisor VMware itu termasuk ke dalam hypervisor yang sering digunakan dalam hosted arsitektur. Oke, teman-teman bisa buka Google Chrome. Lalu kita ketikkan di pencarian download VMware. Nah, di sini teman-teman bisa memilih link yang paling atas, yaitu download VMware Workstation Pro. Jika sudah muncul ada tampilan halaman webnya, kita bisa scroll ke bawah. Jadi sebelumnya yang perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi atau hypervisor VMware ini berbayar, tetapi kita bisa menggunakan untuk trial kali ini karena kita menggunakannya untuk belajar. Itu saya rasa 30 hari telah cukup karena kita juga bisa mendapatkan full fungsional akses di semua fiturnya. Oke, di sini kita lihat ada link untuk mendownloadnya. Jika teman-teman menggunakan host OS Windows, teman-teman bisa klik yang sebelah kiri. Ya, ini klik ini ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan host OS Linux, teman-teman bisa mengklik yang sebelah kanan. Karena saya menggunakan host OS Windows, maka saya klik yang kiri. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya langsung masuk ke File Explorer. Lalu cari file yang menyimpan downloadan VMware yang sudah kita download. Nah, ini kita bisa langsung klik. Nah, di
sini kita bisa klik yes. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa klik next. Lalu ini dicentang dulu agreementnya, lalu kita next lagi. Nah, di sini kita langsung next saja karena tidak ada yang perlu dirubah. Nah, terus kita bisa langsung menginstalnya. Di sini kita bisa skip saja karena lama. Nah, ini udah selesai, langsung kita klik saja finish. Nah, kita bisa cek, kita bisa cari yang namanya VMware Workstation. Nah, teman-teman, ini udah selesai dan ini adalah tampilan awal VMware Workstation. Nah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.